BTTH Kaisar Api, episode 258. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hati-hati, melihat ini, wanita itu langsung menghantam dadanya, lalu ia bertanya pada dirinya sendiri dengan keras. Ia tak bisa menahan diri untuk meninggikan suaranya beberapa desibel. Kau, Yu Xiaoye tidak menyadari Xiaoyan karena orang-orang yang lewat menatapnya dengan gelisah. Meskipun awalnya dia yang salah, dia masih sedikit kesal setelah ditegur Xiaoyan. Berdiri, orang macam apa dia, Yu Xiaoye? Dia adalah wanita muda bermartabat dari keluarga Yu, bagaimana mungkin dia ditegur oleh pria asing? Kumohon, lepaskan aku. Saat berikutnya, Xiaoyan berbicara terus terang tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada wanita itu. Namun, Xiaoyan masih sedikit terkejut, karena kekuatan jade leaflet ini ternyata telah mencapai tahap akhir One Star Fighting Immortal, dan Xiaoyan samar-samar dapat merasakan fluktuasi kuat dari tubuhnya. Tunggu aku, Yu Xiaoye tersipu ketika Xiaoyan berkata demikian, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Xiaoyan langsung melewati Yu Xiaoye dan menuju ke mansion Tuan Kota. Ya, orang ini benar-benar akan pergi ke rumah Tuan Kota. Seru sekali, Yu Xiaoye sepertinya telah menemukan cara untuk memahami Xiaoyan, tersenyum perlahan, dan langsung menghilang di antara kerumunan orang, juga menuju ke rumah Tuan Kota. Orang ini, kenapa kau mengikutiku? Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar tentu saja menyadari bahwa selebaran giok ini mengikutinya, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aura wanita ini tidak terlihat seperti seseorang dari kota Raja Hantu, kata sang pemakan jiwa sejenak. Oh, bukan dari kota Raja Hantu. Melihat usiaku, aku seharusnya seumuran, tapi kekuatanku sebenarnya sudah mencapai tahap akhir One Star Fighting Immortal. Mungkinkah? Setelah dikatakan oleh Master Soul Eater, Xiaoyan mengangguk diam-diam, seolah tahu sesuatu. Hanya dalam beberapa menit, Xiaoyan tiba di gerbang utama rumah Tuan Kota. Di atas pintu masuk utama, 3 karakter megah dari City Lord's Mansion berdiri perlahan di atas plakat, dan ada juga sekelompok tentara patroli yang masuk dan keluar di pintu. Tuan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan tentu saja dikenali oleh penguasa kota, jadi Xiaoyan baru saja muncul di pintu masuk utama, dan tiba-tiba seorang prajurit menyambutnya dengan senyuman. Kepala pelayanmu, apakah Tuan Kota ada di sini? Xiaoyan tertawa ketika melihat bahwa itu adalah kepala pelayanmu. Kepala pelayanmu ini memiliki status tinggi di istana Tuan Kota, kedua setelah Bai He dan Li Qin, dan juga bertanggung jawab atas istana Tuan Kota. Hehe, Tuan Kota sedang berada di ruang belajar saat ini. Aku sudah lama menunggumu, kata butlermu sambil tersenyum pelan. Itulah susahnya bagi butlermu untuk memimpin jalan. Xiaoyan pun ikut tertawa mendengarnya. Suatu kehormatan besar, kepala pelayanmu mendengar ini, dan baru saja membuka kakinya untuk berjalan, tetapi dikejutkan oleh amarah yang genit. Butlermu, orang ini mencoba menggangguku, tangkap dia. Sesosok tubuh melompat dari belakang, lalu berkata dengan marah kepada butlermu. Ini, saat berikutnya, kepala pelayanmu, yang awalnya tersenyum, tampak sangat jelek. Karena wanita yang berbicara itu adalah orang yang sangat berpengaruh, dan Xiaoyan ini telah mencapai level apoteker kekaisaran tingkat 3 di usia muda. Jika tidak ada latar belakang di baliknya, tidak akan ada yang mempercayainya. Hal ini menyulitkan kepala pelayanmu untuk menghadapinya. Apa, pelayanmu, apa yang kukatakan tidak ada gunanya. Melihat pelayanmu terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa, Yu Xiaoye membuka mulutnya, dan ada sedikit nada tidak sabar dalam suaranya. Lupakan saja, kepala pelayanmu, aku akan masuk sendiri. Xiaoyan melirik Yu Xiaoye, menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata kepada kepala pelayanmu. Setelah berbicara, ia melangkah masuk ke dalam rumah Tuan Kota dan berjalan menuju ruang kerja. Hehe, aku akan mengirimkannya kepada tuanmu. Setelah berpikir sejenak, kepala pelayanmu akhirnya memutuskan untuk memihak Xiaoyan. Lagi pula, gelar apoteker tingkat kaisar tingkat 3 mungkin akan membuat segalanya takut. Aku benar-benar sial karena pembantu kecilku tidak mau mendengarkanku. Kalau dipikir-pikir lagi, aku harus membuat Paman Feng Feng mengundurkan diri. Yu Xiaoye menabrak tembok di mana-mana hari ini dan tidak bisa menahan diri untuk meraung. Kepala pelayanmu, siapa wanita sombong dan mendominasi tadi? Tanyanya sambil tersenyum sambil meninggalkan Yu Xiaoye. Misi itu dari keluarga Yu, dan dia juga salah satu anggota tim yang bertugas mengawalmu ke Dongsu kali ini.
Menurut penguasa kota, mereka bertanggung jawab untuk mengantarmu ke Dongsu dengan selamat, dan kau hanya perlu menyelesaikan beberapa masalah kekuatan jiwa untuk mereka dalam perjalanan, kata kepala pelayanmu sambil tersenyum. Keluarga Yu, gumam Xiaoyan saat mendengar kata-kata itu. Keluarga Yu juga dianggap sebagai orang terkenal di seluruh Dongsu. Anda bisa yakin dengan kepercayaan dan kekuatan mereka, jelas butlermu. Ya, Xiaoyan mengangguk ringan. Tuan kota ada di depan. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Setelah beberapa saat, kepala pelayanmu membawa Xiaoyan ke ruang kerja, lalu pergi perlahan. Setelah kepala pelayanmu pergi, Xiaoyan langsung berjalan menuju Sufangzai. Dong dong dong, ketukan renyah di pintu terdengar perlahan. Masuk, suara pelan terdengar. Tuan kota, tuan, sungguh sangat tertarik. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tepat di depannya, Deat Feng sedang memegang gulungan kulit domba kuning kuno dengan hati-hati. Xiaoyan, kamu keluar. Setelah melihat orang yang datang adalah Xiaoyan, dia sangat gembira, dan bahkan gulungan di telapak tangannya pun diturunkan untuk sementara. Aku menyesuaikan aura tubuhku beberapa hari yang lalu, dan tanpa sengaja aku menutup diri terlalu rapat. Kuharap tuan kota. Xiao tertawa. Ia hanya ingin menjelaskan, tetapi disela oleh angin kematian. Tidak apa-apa, karena kamu sudah keluar dari bea cukai, aku akan mengantarmu menemui mereka. Mereka sedang terburu-buru. Kalau tidak ada masalah, mereka akan berangkat sore ini. Setelah angin kematian berkata, dia langsung pergi ke kediaman Xiao Yan Chaoyu. Paman kedua, Yu Xiaoye menabrak tembok di mana-mana hari ini, dan setelah kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan kepahitan kepada pamannya yang kedua. Gelombang Xiaoye, ada apa? Sangat tidak senang, siapa yang menindasmu? Yu Yifeng sedang duduk di paviliun di halaman sambil tersenyum. Aku baru saja keluar dan bertemu seorang anak laki-laki yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Meskipun aku menabraknya, dia mengabaikanku tanpa pandang bulu. Yu Xiaoye terdiam. Hehe, ini bukan keluarga Yu. Kakak ketiga memintaku untuk mengajakmu keluar, tapi juga untuk mengusik aura arogan dan tak masuk akalmu. Seseorang melakukannya untukku. Aku harus berterima kasih padanya. Yu Yifeng mengambil cangkir teh dan meminumnya. Ia tertawa. Paman kedua, orang itu sombong sekali, bahkan dia tidak tahu kenapa dia masih berhubungan baik dengan pengurus rumah tangga. Yu Xiaoye hendak bicara panjang lebar, tetapi disela oleh Yu Legasi. Aku ingat Su Feng pernah berkata bahwa alkemis yang bertanggung jawab untuk menghubungkannya dengan alkemis kali ini adalah kepala pelayan layar, bukankah seharusnya orang itu? Yu Yifeng tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru. Hehe, Tuan Xiaoyan, kita sudah sampai, mereka tepat di depan. Sesaat kemudian, angin mati membawa Xiaoyan dan perlahan muncul di gerbang halaman. Bagaimana mungkin orang seperti dia menjadi apoteker kekaisaran kelas 3? Saat itu, ekspresi Yu Xiaoye menjadi sangat aneh ketika melihat Xiaoyan. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan secara acak bertemu dengan seorang pria jahat yang merupakan seorang alkemis tingkat tinggi yang akan bepergian bersama mereka. Hehe, akhirnya sampai juga. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu, langsung bangkit dan berjalan menghampiri Xiaoyan dan Detuin. Sedangkan Yu Xiaoye, yang berdiri di tempat dengan wajah tak percaya, butuh beberapa saat sebelum akhirnya menghampiri. Bangun, tentu saja. Xiaoyan baru saja melangkah masuk ke halaman. Setelah melihat Yu Xiaoye, ia tahu tebakannya sebelumnya benar, jadi ia tidak terlalu terkejut. Memimpinlah, kakak Yu, izinkan aku memperkenalkanmu. Dialah orang yang mengambil kristal darah naga tanah kali ini. Xiaoyan, inilah orang yang kau butuhkan, seorang alkemis di puncak tingkat ketiga kaisar. Angin kematian membawa Xiaoyan ke gerbang halaman untuk menemui Yu Yifeng, jadi dia memperkenalkannya. Senang sekali bertemu Yu Yifeng. Mendengar itu, Yu Yifeng mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menggoyangkannya ke arah Xiaoyan. Meskipun orang dari tim Detuin ini dinilai tinggi, jadi Legasi tentu ingin mencoba sendiri kebenarannya. Senang bertemu denganmu. Xiaoyan juga mengulurkan telapak tangannya dan menggenggam Yu Yifeng. Detik berikutnya, telapak tangan keduanya terlepas dengan mudah, dan tak seorang pun menyadari ada yang salah, tetapi mata Xiaoyan berkilat ragu. Jelas, setelah jabat tangan yang tampak sederhana, warisan giok ini benar-benar menggunakan kekuatan jiwanya untuk menguji dirinya sendiri. Meskipun Yu Yifeng kuat dan perkasa, setara dengan petarung abadi bintang 3, kekuatan jiwanya cukup lemah. Godaan semacam ini sama saja dengan membuat kapak di depan Xiaoyan. Sialan, orang ini benar-benar punya kekuatan yang mengerikan.
Kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat dari Yu Gan di masa-masa awal Tristar Fighting Immortals. Xiaoyan memberi Yu Yifeng penilaian yang sangat tinggi hanya dengan berjabat tangan. Ini jadi Relic Win, pemimpin umum tim ini, Zaidu, Deatwin, memperkenalkan. Anak ini, pasti ada rahasia di tubuhnya. Ditambah lagi, dengan indera penciumannya yang tajam dan kekuatan jiwanya yang kuat, dia berhasil menggagalkan penyelidikanku dalam sekejap. Sepertinya apa yang dikatakan Deatfeng tidak lemah. Yu Yifeng juga berpikir dalam hati. Kapten Yu, mari kita mulai bisnis sekarang, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ayo, masuk dan bicara. Yu Yifeng meliriknya, lalu tersenyum. Karena orang ini sudah memastikan bahwa dia memiliki kekuatan jiwa yang besar, dia secara alami memenuhi syarat untuk berbicara dengannya dengan tenang. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, mereka bertiga langsung berjalan menuju rumah kayu itu. Sedangkan Yu Xiaoye, dia tampak galak di luar, dan entah apa yang sedang dipikirkannya. Tidak ada siapa-siapa di sini dan relatif aman. Mengenai misi ini, selama rahasia misi tidak terbongkar, kamu boleh bertanya jika ada pertanyaan, adik kecil. Yu Yifeng dan ketiganya langsung masuk ke dalam rumah kayu. Yu Yifeng tahu bahwa Xiaoyan seusia dengan Xiaoye, dan di usianya yang sekarang, ia telah mencapai kekuatannya saat ini, jadi ia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Meskipun mereka perlu menggunakan kekuatan jiwanya, mereka seharusnya tidak terlalu terbiasa dengan Xiaoyan. Setiap orang adalah orang kuat dengan hati yang lebih tinggi dari langit. Kapten Jade, sejujurnya, yang saya lakukan kali ini adalah pergi ke Dongzu dari sini untuk berpartisipasi dalam perbandingan Dongzu. Jarak antara kota Raja Hantu dan Dongzu sangat jauh, dan aku hanya ingin menemukan tim yang bisa memahami jalannya bersama. Selain itu, aku juga membawa kristal darah naga tanah, jadi kupikir, kata Xiaoyan sambil tersenyum, dan si tua bangka seperti Yu Yifeng, tentu saja, juga merupakan titik akhir. Adik alam sangat jujur, dan aku mengatakannya dengan jelas. Tim kami telah menjelajahi Dongzu sepanjang tahun, dan kami cukup familiar dengan banyak rute di Dongzu. Kami dapat mengatakan tanpa ragu bahwa dari kota Raja Hantu ini hingga Dongzu, di mana ada makhluk roh atau bahkan binatang buas yang ganas. Ini soal kekuatan, semuanya jelas. Adik kecil ingin pergi ke Dongzu, dan pasti akan ada berbagai kesulitan di sepanjang jalan. Tapi jika kamu mengikuti kami, kamu pasti bisa menghindari banyak masalah. Sedangkan untuk kristal darah naga tanah, jika tidak diblokir oleh makhluk tertentu, kami tidak akan melelangnya. Kekuatan makhluk itu tidak kuat, dan kami telah gagal beberapa kali di tangannya. Setelah beberapa kali, kami juga menyadari bahwa makhluk itu tampaknya cukup takut pada kekuatan jiwa, jadi bila perlu, kami ingin menggunakan adik kami untuk menggunakan kekuatan jiwa guna membantu kami melewatinya. Kali ini jalannya berbahaya, tapi aku hanya butuh adik kecil itu menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantuku di saat kritis. Sebagai imbalannya, kita tidak hanya akan memberi adik kecil itu imbalan yang cukup, tetapi juga akan mengirimnya ke Dongzu dengan selamat. Yu Yifeng mengucapkan kata demi kata, kata-katanya sangat tulus. Jika Xiaoyan juga seorang pemuda, dia pasti akan tertipu. Sepertinya orang ini pantas menjadi rubah tua, sesuatu yang bisa membuat para petarung Samsung Fighting Immortal takut. Aku khawatir bukan hanya kekuatan jiwa yang bisa mengatasinya. Dan melihatnya seperti ini, dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Makhluk macam apa yang tidak bisa dihadapi oleh petarung abadi bintang 3, tapi justru membutuhkan kekuatan jiwa. Meskipun Xiaoyan berkata sambil tersenyum, ia sedang menghitung dengan cepat dalam hatinya. Aku tidak tahu makhluk tingkat apa yang harus kuhadapi. Tanya Xiaoyan ragu-ragu. Jangan khawatir, adikku. Makhluk itu tidak kuat, hanya sedikit istimewa. Dengan tim kami di sini, kau akan baik-baik saja. Yu Yifeng tampak khawatir dan tersenyum. Makhluk yang mampu membuat petarung abadi bintang 3 takut, aku khawatir makhluk itu terlalu berbahaya bagi kekuatanku sebagai petarung abadi bintang. Dan bagi seorang apoteker, kekuatan jiwa sebanding dengan kehidupan, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Anak ini benar-benar licik. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan, tetapi diam-diam ia terkejut. Jika itu orang biasa, Yu Yifeng tidak akan memperlakukannya seperti ini. Jangan khawatir, adik kecil, transaksi ini pasti hanya akan menguntungkan dan tidak merugikan. Lebih banyak hal yang melibatkan rahasia misi. Kalau adikmu percaya pada kita, kamu boleh mencobanya. Kalau tidak percaya, lupakan saja. Kita akan mengadakan pertemuan, dan kita akan mulai tanpa henti, kata Yu Yifeng perlahan. Orang-orang ini berisik sekali. Xiaoyan hendak menolak, tetapi disela oleh kata-kata pemakan jiwa. Ikuti saja mereka. Terlalu banyak kekuatan di Yin Huntian, dan banyak situs terlarang bagi orang lain.
Jika kalian menyerbu dalam kekacauan, aku khawatir gelombang kalian sudah cukup. Dan aku juga agak penasaran, ada sesuatu di dunia hantu ini yang bisa membuat para petarung abadi bintang 3 begitu hebat, kata penguasa Soul Eater. Aku berjanji padamu, Xiaoyan tentu saja tidak takut dengan birokrasi ini, dan berjanji langsung. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama. Mendengar kata-kata Yu Yifeng, Zaidu tertawa, dan suaranya penuh dengan rayuan. Kita sedang terburu-buru. Kalau adikku tidak ada urusan lain, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Saat berikutnya, Yu Yifeng berkata, tepat di pikiranku, ayo pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bangkit dan mengikutinya. Xiaoye, panggil semua orang dan pergilah. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu dan berkata langsung keluar rumah. Baiklah, meskipun Yu Xiaoye sedang sakit, dia tetap tidak berani bersikap lancang di depan paman keduanya, jadi dia setuju untuk pergi dan memanggil rekan satu timnya. Tak lama kemudian, 5 sosok lengkap muncul di halaman. Kelima sosok ini mengenakan jubah dan mantel hitam, menutupi tubuh mereka rapat-rapat. Saudaraku yang sudah meninggal, ayo kita pergi dulu. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, dia membawa rekan satu timnya dan Xiaoyan, dan total 7 orang diam-diam meninggalkan kota Raja Hantu. Aku juga hampir pergi. Xiaoyan, aku harap bertemu denganmu di Dongzu. Saudara Yu, aku juga berharap misimu akan tercapai. Melihat tim beranggotakan 7 orang itu perlahan pergi, Deadwind mendesah. Kelompok 7 orang Xiaoyan diam-diam meninggalkan kota Raja Hantu. Angin mati telah menyiapkan 7 binatang terbang untuk mereka di luar kota. Terlihat bahwa mereka tampak sangat antusias dengan tujuan mereka, dan mereka telah bergegas tanpa henti selama beberapa hari. Binatang itu bernama Fei Ying, dan ukurannya cukup besar. Satu kepala saja sudah cukup untuk 3 orang duduk bersama. Di antara mereka, ada 5 binatang yang ditunggangi Xiaoyan dan 5 orang lainnya. Di atas 2 binatang lainnya, terdapat binatang-binatang yang sangat indah. Rumah kayu itu, seperti rumah kayu di atas kereta, muncul di atas binatang terbang itu, dengan salah satu ujungnya berisi beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjalanan, dan ujung lainnya membawa 2 wanita. Tim Jade Legasi ini beranggotakan 6 orang, 2 wanita dan 4 pria. Saudari Liu Qing, Yu Xiaoye saat ini sedang duduk dengan tenang di kursi sedan di belakang binatang itu, ragu-ragu untuk berbicara. Ye, ada apa? Aku gelisah sejak meninggalkan kota Raja Hantu, kata wanita yang dipanggil Liu Qing oleh Yu Xiaoye sambil tersenyum. Sosok Liu Qing ini jauh lebih baik daripada Yu Xiaoye. Sosoknya yang anggun, dipadukan dengan 2 puncak yang naik turun di dada, membentuk seluruh tubuh dengan sempurna. Rokru biru muda yang menutupi seluruh tubuh memancarkan aura yang memikat. Saudari Liu Qing, sepertinya ada yang tidak beres dengan apoteker yang disewa paman kedua. Yu Xiaoye menggelengkan kepalanya dan berbisik di samping Liu Qing. Tidak tepat, Liu Qing mengerutkan kening saat mendengarnya, jelas dia tidak menyadarinya. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Singkatnya, sepertinya ada aura familiar padanya. Aura itu sepertinya bukan dari Yin Huntian kita, tapi agak mirip Soul Eater, kata Yu Xiaoye ragu-ragu. Ye, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Orang ini kira-kira seusia denganmu. Meskipun kekuatannya baru di tahap awal One Star Fighting Immortals, levelnya sebagai apoteker sudah sangat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepala dan mengangguk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ayah sudah berurusan dengan beberapa ahli di domain pemakan jiwa. Kekuatan yang melahap segalanya di dalamnya seharusnya benar, tapi Yu Xiaoye masih membela diri. Wilayah Jiwali dan wilayah pemakan jiwa pada dasarnya tidak cocok. Jika Xiaoyan benar-benar dari wilayah pemakan jiwa, aku khawatir begitu identitasnya terungkap, yang menantinya adalah pengejaran gelap. Mungkin Anda terlalu memikirkannya, lakukanlah selangkah demi selangkah. Sekalipun dia benar-benar dari domain pemakan jiwa, selama dia bisa membantu kita menghadapi makhluk itu, maka wajar saja kita tidak peduli dengan yang lain. Lagi pula, kami tidak ingin ikut campur dalam perselisihan antara Soul Eater dan Li Sol, kata Liu Qing. Baiklah, setelah Yu Xiaoye selesai berbicara, dia tersenyum perlahan. Kedua wanita itu sedang mendiskusikan beberapa rahasia kecil yang mereka miliki di Tandu. Adik kecil, masih bisakah kau menahannya? Di ketinggian beberapa ribu meter, udara terasa dingin menusuk tulang. 5 binatang iblis perlahan-lahan bergerak di sekitar 2 binatang iblis Tandu itu, lalu Yu Yifeng menghampiri Xiaoyan dan bertanya. Tidak apa-apa, Xiaoyan memang bukan anak kandung, jadi meskipun terburu-buru seperti ini membosankan, dia masih bisa bertahan. Hanya saja Xiaoyan menemukan bahwa di tim ini, Liu Qing yang ditemani Yu Xiaoye tampaknya memiliki status yang tinggi. Sepanjang jalan,
Jade Legasi juga kurang lebih menjaga kedua wanita itu, tetapi Xiaoyan samar-samar menemukan bahwa meskipun kekuatan Jade Legasi Tristar Fighting Immortal ini masih takut pada Liu Qing, jadi menurut Xiaoyan yang samar-samar tampaknya tim ini hanya bekerja untuk Liu Qing. Namun, ini hanya spekulasi Xiaoyan, dan belum dikonfirmasi. Selama beberapa hari di jalan, Xiaoyan juga sudah mengetahui distribusi personel tim. Total ada 6 orang dalam tim ini, di mana personel yang disetujui seharusnya 4, dan Yu Xiaoye serta Liu Qing mungkin bukan petarung sungguhan. Tetapi meskipun ada 4 orang, keempat orang ini cukup terkejut dengan Xiaoyan. Di antara keempatnya, ada 3 petarung abadi bintang 2 dan 1 petarung abadi bintang 3. Jajaran yang begitu besar sudah cukup untuk menyapu bersih sebagian besar wilayah. Di antara 3 petarung abadi bintang 2, mereka adalah tanah, air, dan guntur, tetapi yang membingungkan Xiaoyan adalah warisan giok ini sebenarnya adalah angin. Jika sebuah tim, atau kelompok tentara bayaran, ingin mencari harta karun sepanjang tahun, maka atribut tanah merupakan peran yang sangat diperlukan dalam keseluruhan tim. Kemampuan bertahan atribut bumi sangat luar biasa. Jika Anda menghadapi musuh yang sangat kuat namun tak terkalahkan, kemampuan bertarung atribut bumi yang kuat dapat mengulur waktu bagi seluruh tim. Selain itu, ada poin lain yang sangat penting. Atribut bumi yang kuat dapat mendengarkan jalan. Yang disebut mendengarkan jalan berarti bahwa pusat kekuatan atribut bumi dapat membimbing tim sesuai dengan aliran dan perubahan atribut bumi melalui kendalinya sendiri atas atribut bumi. Tetapi ini adalah inti dari tim, bagaimanapun juga, itu adalah cara yang benar. Anda dapat menghindari banyak pertempuran yang tidak perlu dan sangat mengurangi masalah yang tidak perlu. Yang kedua adalah Water Element Fighting Immortal Powerhouse. Elemen air bersifat lembut, meskipun kemampuan bertahannya tidak kuat, tetapi memiliki kemampuan penyembuhan tertentu. Tim atau kelompok tentara bayaran akan keluar rumah dan pil yang mereka bawa akan habis. Aliran beberapa racun, bahkan memberikan sejumlah pemulihan dendam bagi tim, juga merupakan salah satu inti tim. Selain personel sistem bumi yang bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan, dan sistem air yang bertanggung jawab untuk memulihkan efek ki pertempuran untuk menghentikan racun, sekarang adalah inti pertempuran tim, yaitu penghancur kekerasan yang kuat. Adapun tim Yu Yifeng, menurut pendapat Xiaoyan, hanya ada 2 petarung, dan mereka adalah kedua pria ini. Elemen tanah bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan, elemen air bertanggung jawab untuk melindungi dari racun dan memulihkan dendam. Hanya Dosian bintang 2 dengan elemen petir dan elemen angin milik Yu Yifeng sendiri yang menjadi inti kehancuran tim ini. Hei, adikku, ini memang terburu-buru, tapi suatu hari nanti, kita akan pergi ke desa kecil berikutnya, dan kita bisa beristirahat di sana seharian. Yu Yifeng tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk ringan, tetapi ia masih sedikit kesal. 5 hari tanpa henti ini, dan masih di ketinggian beberapa ribu meter, sungguh tidak nyaman. Monyet tanah, turun dan periksa situasinya. Saat berikutnya, Yui memanggil 3 orang di depannya, dan seorang pria kecil langsung muncul di hadapan Xiaoyan. Dele, monyet darat itu langsung setuju, lalu melompat untuk mengendalikan binatang iblis itu dan berjalan menuju daratan. Monyet tanah ini adalah elemen bumi yang kuat dalam tim ini, yang bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan. Orang-orang ini ditutupi jubah hitam, dan Xiaoyan tidak dapat menemukan ciri-ciri tertentu, jadi dia hanya bisa mengalihkan pandangannya. Gudong, monyet darat itu baru saja mendekati tanah, lalu segera melepas topinya dan menempelkan telinganya ke tanah, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Ini, meskipun kelompok Xiaoyan berada di atas langit saat ini, kekuatan jiwa yang besar membuat Xiaoyan melihatnya dengan jelas. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat ini. Inilah mendengarkan jalan yang unik dari jenis tanah mereka, Yu Yifeng menjelaskan perlahan. Dong, dong, dong. Tak lama kemudian, monyet darat itu langsung naik ke atas, lalu kembali ke angkasa dengan menunggangi binatang ajaib, tersenyum pada Yu Yifeng. Kapten, rute kita benar. Dalam 20 mil, kita akan sampai di desa itu, kata monyet darat. Kalau begitu, ayo pergi. Semua orang telah bekerja keras, dan ketika kalian tiba di desa itu, kalian semua akan beristirahat dengan baik selama sehari. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, ia perlahan-lahan mendesak para binatang buas untuk mempercepat laju mereka. Dan saat adegan ini terjadi, Xiaoyan semakin penasaran dengan tim ini, tetapi dia tidak menunjukkannya, dan semua orang pergi menuju desa. Kaisar Api bertarung melawan Dewa Langit. Setelah sekitar 3 jam, semua orang melihat sebuah bangunan di gunung pada ketinggian beberapa ribu meter, dan mereka perlahan-lahan menurunkan ketinggian binatang terbang itu. Mendarat saja di sini,
binatang-binatang terbang ini dilatih khusus, biarkan mereka kembali dulu, kata jadi legasi segera setelah tiba di darat. Ya, semua orang mendengar kata-kata itu dan melompat dari punggung binatang itu. Makhluk terbang ini telah dilatih secara khusus oleh orang lain. Mereka dapat dipanggil saat dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan, mereka dapat dimasukkan ke dalam gulungan terlebih dahulu. Namun gulungan ini juga mempunyai batas waktu, yaitu binatang terbang tersebut hanya dapat dihuni selama 3 hari, dan tidak dapat digunakan lebih dari 3 hari. Baiklah, ayo kita berjalan. Yu Xiaoye perlahan memasukkan binatang terbang itu ke dalam gulungan, lalu berkata. Setelah semua orang melintasi sebuah bukit kecil, mereka berdiri di kejauhan dan melihat sebuah desa kecil kurang dari 3 mil jauhnya dari mereka. Mengapa ada begitu banyak asap keriting di desa ini? Mungkinkah mereka sedang melakukan suatu bentuk ibadah? Tapi kami biasanya lewat sini, dan kami tidak menemukan adat istiadat di sini. Monyet darat itu tak dapat menahan diri untuk berkata, sambil melihat asap yang mengepul dari desa. Asap masakan. Namun, ekspresi Xiaoyan yang awalnya tenang berubah menjadi waspada. Ada bau darah di sekitar sini. Sesaat kemudian, Xiaoyan berkata dengan serius. Oh, saat Xiaoyan mengatakan ini, di antara 4 orang di sebelahnya, kecuali monyet tanah, 3 orang lainnya melemparkan pandangan aneh ke arah Xiaoyan. Elemen air cukup sensitif terhadap bau, sehingga tidak sulit menemukannya secara alami. Selain kekuatan elemen petir dan warisan giok yang kuat, menemukannya pun wajar, tetapi Xiaoyan justru menemukannya di tahap awal One Star Fighting Immortal, yang membuat semua orang memandang Xiaoyan secara berbeda. Tampaknya apoteker tingkat 3 pangkat kaisar ini benar-benar memiliki kekuatan. Kapten Yu, kenapa kau tidak pergi? Kerumunan itu baru berhenti beberapa menit, ketika tiba-tiba, suara Liu Qing yang seperti lonceng perak terdengar dari belakang. Ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak apa-apa, kata Yu Yi sambil tersenyum. Sepertinya orang-orang ini semua bekerja untuk Liu Qing. Saat percakapan antara Liu Qing dan Yu Yifeng berakhir, tebakan Xiaoyan sedikit banyak terkonfirmasi. Semua kewaspadaan, ayo pergi, dan Yu Yifeng memang pantas menjadi pemimpin tim. Dia tetap tidak panik ketika menghadapi hal semacam ini. Dia mengatakan sesuatu perlahan, lalu berjalan menuju desa. Saat itu, desa sedang kacau balau, dan api perlahan berkobar di sini. Hanya beberapa orang yang berlarian seperti orang gila, dan sepertinya ada beberapa orang misterius di desa yang bertanya-tanya. Apa? Mengatakan, di mana letak pulau es dan api? Seorang pria berpakaian hitam memegang tangan seorang pria yang telah melarikan diri dan bertanya dengan galak. Apa itu pulau api dan es? Aku tidak tahu. Pria yang tertangkap itu terkejut dan sangat gelisah. Puff, sebelum pria yang cemas itu sempat menyelesaikan kata-katanya, tenggorokannya dipotong oleh pria misterius itu, dan seluruh vitalitasnya pun hilang. Tuanku, saya telah mendesak hampir 1000 orang di desa ini, dan tidak seorang pun tahu lokasi pulau api es. Tak lama kemudian, beberapa pria berpakaian hitam menghampiri pria tadi dan berkata dengan hormat. Di mana tetua desa di sini? Tanya pria misterius itu dengan dingin. Sepertinya dia kabur. Setelah diberi pelajaran seperti itu oleh pria misterius itu, para tokoh kuat lainnya menjadi takut. Sekelompok sampah. Sekalipun kau menggali tanah sedalam 3 kaki, temukan dia untukku. Dia salah satu dari sedikit orang yang tahu lokasi pulau es dan api. Apakah kamu mengerti? Kata pria misterius itu. Baik, tuanku. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak pria berpakaian hitam berkata dengan hormat, lalu bubar. Susu. Detik berikutnya, cahaya redup tiba-tiba muncul di tubuh sosok-sosok yang hancur itu, dan semuanya berkumpul di tubuh pria misterius itu. Cahaya-cahaya itu bahkan berfluktuasi seperti kekuatan jiwa. Tuanku, selamatkan kami. Tepat ketika Xiaoyan dan rombongannya tiba di kaki desa, seorang lelaki tua bergegas keluar. Orang tua itu tampak bingung, bahkan pakaiannya acak-acakan, jelas dia telah mengalami sesuatu. Orang tua, apa yang terjadi? Si monyet tanah menerima beban masalah itu dan melangkah maju untuk bertanya. Meskipun tim Yu Yifeng telah melewati tempat ini, mereka hanya melewatinya saja dan tidak masuk lebih dalam, yang membuat mereka tidak mengenal orang-orang di desa ini. Tuanku, aku mohon kalian semua untuk menyelamatkan kami. Pria tua itu tampak menangis, dan matanya beralih ke Yu Yifeng. Jelas, dari semua orang di sini, hanya Yu Yifeng yang memberi pria tua itu napas dari jiwanya. Ketakutan yang mendalam. Ada apa? Yu Yifeng juga bertanya ketika mendengar kata-kata itu. Tuanku, desa kami yang terpencil ini selalu memiliki cuaca yang baik, tetapi sekelompok orang misterius baru saja tiba, membunuh orang-orang di desa kami tanpa pandang bulu.
Kebencian macam apa ini? Kata lelaki tua itu dengan sedih. Jelas, tidak banyak orang kuat di desa mereka yang terlantar. Kebanyakan dari mereka hanyalah orang kuat biasa. Bahkan lelaki tua di depannya hanyalah seorang kaisar petarung bintang 4. Ia tidak tahu mengapa ia menarik banyak orang kuat untuk mengepung desa mereka. Apakah kamu menyinggung siapapun? Tanya Xiao Yan. Siapa yang kau sakiti? Mendengar ini, lelaki tua itu menggerakkan matanya perlahan, dan dia tampak berhenti berbicara. Ayo, kalau tidak, kita tidak akan punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Monyet darat itu masih tersenyum, dan langsung menyadari bahwa lelaki tua itu berbohong dan mengumpat. Tidak, desa kita yang terpencil ini tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, bagaimana mungkin kita bisa menyinggung orang lain? Orang tua itu berpura-pura bingung. Sepertinya desa ini punya rahasia. Xiao Yan juga orang yang pintar, dan dia langsung punya ide di dalam hatinya. Ayo kita keliling desa ini, ayo. Yu Yifeng tentu saja menyadari tatapan mata lelaki tua itu yang berputar-putar tadi, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, semua orang sudah siap untuk berkeliling. Kamu jangan pergi. Tunggu, melihat ini, lelaki tua itu buru-buru berteriak, tetapi Xiao Yan dan rombongannya mengabaikan mereka dan pergi perlahan. Saya ingat, orang yang dipimpin oleh orang-orang misterius itu tampaknya sedang memaksa masuk ke lokasi Pulau Api Es. Melihat Xiao Yan dan yang lainnya semakin menjauh, lelaki tua itu buru-buru berkata, apakah kamu akhirnya bersedia berbicara? Pulau Es dan Api, apa itu? Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan awalnya tertawa, lalu tampak bingung lagi, dan menatap Yu Yifeng. Ayo pergi, kecuali pemimpin mereka, tak seorang pun akan tinggal. Namun, ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu, Yu Yifeng berhenti, lalu menatap desa tak jauh darinya. Senyum tersungging di sudut mulutnya, dan suaranya penuh dengan makna dingin. Auranya ganas dan sangat menakutkan bagaikan seekor singa yang bersiap memamerkan rencana besarnya. Sui Yue, pergilah lihat dulu. Ingat, tangkap pemimpin mereka dulu, dan jangan biarkan mereka kabur. Saat kerumunan bergerak, Jade Legasi segera berkata kepada para prajurit berelemen air di tim. Oke, Sui Yue mendengar kata-kata itu, langsung setuju, lalu bersiap untuk melangkah lebih dulu. Ada yang tidak biasa di sini, aku akan pergi bersamanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya melintas dan langsung menghilang di tempatnya, sementara Sui Yue dan Sui Yue langsung menghadap ke desa di atas gunung. Orang tua, bisakah kita bicara tentang Pulau Es dan Api sekarang? Jangan khawatir, orang-orang di desamu tidak akan mati lagi. Yu Yifeng tersenyum perlahan. Awalnya, tujuannya kali ini berkaitan dengan Pulau Es dan Api. Ia berusaha menyingkirkan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan langsung meminta perintahnya. Hal ini membuat Yu Yifeng cukup senang. Hanya saja Yu Yifeng lupa. Meskipun seluruh tim mereka kuat, kekuatan jiwa mereka lemah. Xiao Yan secara alami merasakan pikiran Yu Yifeng yang cermat, meninggalkan jejak kekuatan jiwa yang tidak disadari semua orang, jadi dia pergi dari sini. Untuk mengetahui apa yang disebut Pulau Es dan Api itu. Adik kecil, kekuatanmu. Sui Yue dan Xiao Yan bergegas menuju pegunungan satu demi satu, tetapi Sui Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Menurut persepsinya sendiri, di antara orang-orang misterius ini, kekuatannya tidak lemah, dan dia tidak punya waktu untuk mengendalikan Xiao Yan, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar merupakan kebutuhan bagi mereka untuk menghadapi makhluk itu, yang membuat Sui Yue berada dalam dilema untuk sementara waktu. Lagi pula, Sui Yue tahu bahwa pemimpin pria misterius itu kemungkinan besar memiliki kekuatan yang sama dengannya. Menghadapi pria kuat dengan level yang sama, tidak sulit untuk menangkapnya, tetapi menangkapnya sambil melindungi Xiao Yan mungkin tidak realistis. Jangan khawatir, aku bisa melindungi diriku sendiri. Xiao Yan tersenyum. Kalau begitu, aku lega, kata Sui Yue sambil tersenyum. Setelah berbicara, mereka berdua langsung menuju ke gunung. Bajingan-bajingan ini, tidak ada yang tahu lokasi Pulau Ichevire. Pria misterius itu juga mengumpat pelan, suaranya terdengar kesal. Ada juga Hun Wuya dan Hun Hao. Para Soul Venerable yang bermartabat, peringkat ke-12 dan ke-11 di kerajaan hantu kita, bahkan kehilangan daun abadi. Apakah Hun Wuya benar-benar tumbang? Nama yang mulia jiwa ini tidak sebaik diriku, sungguh sampah, gumam pria misterius itu pelan dalam hati. Lupakan saja, aku akan melihatnya sendiri. Hilangnya daun-daun mayat hidup sudah membuat Yang Mulia marah. Jika mereka tidak mengumpulkan cukup informasi tentang tubuh jiwa atau Pulau Api Es, begitu Yang Mulia marah, aku khawatir. Memikirkan hal ini, pria misterius itu tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Ada apa?
Pria misterius itu baru saja meninggalkan pusat desa, dan tiba-tiba melihat sebuah bukit yang dipenuhi sekitar 10 orang di pintu masuk utama desa, dan langsung berseru. Sosok-sosok yang menumpuk di atas bukit itu jelas merupakan bawahannya, dan sebagian besar kekuatan mereka berada di level puncak Dodi atau tahap awal Dosian. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah digoda? Pemimpin, ada musuh. Salah satu tokoh masih menghembuskan napas terakhirnya, tetapi ketika ia selesai mengatakan ini, nyawanya telah melayang. Apakah kau pemimpin orang-orang ini? Tepat di depan, Sui Yue terbungkus pakaian hitam, mengenakan pakaian yang sama dengan pria misterius itu. Siapa kamu? Melihat Sui Yue seperti ini, pria misterius itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak menganggapnya enteng. Siapapun aku, tak masalah. Orang-orang di desa ini punya hubungan denganku. Kau sudah membunuh begitu banyak orang. Kapten, silakan datang. Sui Yue tersenyum tipis, suaranya penuh canda. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Pria misterius itu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Melihat itu, Sui Yue pun berkata begitu, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata. Kalian tidak makan atau minum untuk bersulang. Sui Yue mendengar kata-kata itu dan berteriak keras, siap bertarung. Mendengar kata-kata Xiao Yan, ia berdiri diam di sampingnya. Alam hantu dan kabut. Detik berikutnya, pria misterius itu langsung membuka mulutnya, memberi Sui Yue kesempatan untuk melawan. Gulu-gulu, suara pria misterius itu baru saja terdengar, dan energi hantu yang mengerikan meletus langsung dari tubuhnya, lalu tiba-tiba mengepung desa sejauh sekitar 100 mil. Hantu yang muram, melihat penampilannya, orang misterius ini akan menutup tempat ini untuk menghadapi Sui Yue. Xiao Yan di samping tentu saja menyadari niat orang misterius itu. Terus terang, tujuannya adalah menggunakan ki hantu untuk membentuk tempat yang mirip dengan mantra, sehingga orang misterius itu dapat menggunakan kekuatan ki hantu untuk menyembunyikan sosoknya dan memberikan serangan mematikan jika diperlukan. Benar, Sui Yue melihat sekelilingnya dan langsung dikelilingi oleh hantu-hantu. Tanpa sedikit pun rasa panik, ia berbicara perlahan. Kekuatan Sui Yue ini sepertinya agak kuat. Sesaat kemudian, melihat Sui Yue begitu tenang, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Pembangkit tenaga listrik tipe air biasa pada dasarnya adalah wanita, dan karena tipe air memiliki kemampuan untuk pulih, kebanyakan dari mereka dilindungi dalam tim. Sedangkan untuk Sui Yue, yang langsung seperti petarung, ini pertama kalinya Xiao Yan melihatnya. Mencari kematian, melihat aura mengerikan yang terpancar dari sekitarnya, sosok misterius itu bagaikan hantu, tenggelam dalam aura mengerikan yang suram. Cakar hantu yang mengerikan. Sesaat kemudian, suara yang agak aneh tiba-tiba terdengar dari energi hantu di belakang Sui Yue, lalu cakar raksasa sepanjang puluhan meter yang seluruhnya terbuat dari gas hitam tiba-tiba menyerang Sui Yue. Senang bisa datang, Sui Yue berbalik, dan aliran air tiba-tiba muncul di tangannya, tepat menghadap cakar hantu itu. Bum bum bum, begitu keduanya menyerang, kekuatan mereka hampir seimbang. Sungguh kekuatan yang dahsyat, pria misterius itu baru saja menyerang, dan tiba-tiba menyadari bahwa Sui Yue jelas bukan orang biasa, dan sosok itu bersembunyi di dalam hantu. Orang ini terlalu licik. Sesaat kemudian, wajah Sui Yue pun berubah gelombang karena ia menyadari bahwa di tengah kabut hantu ini, kekuatannya sendiri samar-samar redup. Dilahap abis, bahkan dengan keberadaan hantu dan kabut, aku tak dapat menemukan jejak orang misterius itu. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Tepat ketika Sui Yue sedikit terpukul oleh orang misterius itu, transmisi suara jiwa Xiao Yan perlahan memasuki pikirannya. Apakah kamu punya solusi? Kata Sui Yue terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Aku bisa memecahkan triknya sebentar, tapi aku hanya bisa membeli 3 detik. Xiao Yan ragu sejenak, lalu berkata, 3 detik, sudah cukup. Asalkan kita bisa membongkar tempat persembunyiannya dan membiarkannya muncul, jangankan 3 detik, bahkan 1 detik pun, aku bisa membuatnya terluka. Kata Sui Yue sambil tersenyum. Semangat juang dalam tubuh orang ini benar-benar bergejolak, sepertinya dia sedang mempersiapkan jurus pamungkas. Aku juga akan mulai. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memejamkan matanya sedikit, dan kemudian kekuatan jiwa di tubuhnya dengan cepat dimobilisasi, dan bahkan suara yang sangat tajam bergema di ruang ini. Kedua orang ini, apa yang mereka lakukan? Lupakan saja, kita selesaikan Dosian Bintang 2 ini dulu. Anak laki-laki di tahap awal Dosian Bintang 1 mungkin tidak akan bisa melompat-lompat untuk waktu yang lama. Perlahan bergerak, niat membunuh yang ganas muncul, perlahan mendekati Sui Yue. Pria misterius itu tentu saja tidak tahu bahwa pilihannya untuk mengabaikan Xiao Yan seringkali merupakan kegagalan terbesarnya.